Yokoso Sada Srimuru Channel. Oke, intro baru bisa dibilang baru mencoba ya. So kalau misalnya ada salah tolong di komen di bawah aja biar gue bisa perbaiki biar lebih bagus. So hari ini gue bakal melakukan podcast bisa dibilang, tapi podcastnya lebih ke sendiri dulu. Nanti mungkin kalau misalnya para viewers dan subscriber yang mau ikut silakan nanti bisa di Discord aja ya, karena itu lebih enak nanti sekalian kita dengerin musik atau mungkin sambil main-main gitu. Nah untuk podcast kali ini memang gue ngomong terang-terangan ya, ini this is a podcast, nggak kayak 2 video sebelumnya, memang itu singkat tapi memang pembahasannya panjang dan penuh dengan daging ya. Yang pertama tentang Biohazard versus Village, yaitu Resident Evil 7 versus Resident Evil Village ya, bagusan mana, itu isi daging semua rata-rata, gue udah nonton lagi. Dan juga yang terakhir itu tentang mod ya, mod Resident Evil 8 yang kalau kalian yang trigger berarti memang clickbait gue berhasil ya. Tapi jujur kalau kalian buka itu isi daging semua sih. Resident Evil 2 remake, Resident Evil 3 remake yang bahkan mungkin kalian belum tahu atau miss di YouTuber lain itu ada di sini semua, karena memang ini daging semua nih. Enak semua kalau dipahamin. So untuk kali ini gue bakal membahas tentang full Resident Evil Village ya. Mungkin akan menyinggung Resident Evil 7 tapi nggak banyak, karena memang kita fokus ke konflik yang ada di Resident Evil Village. So, Resident Evil kita mengenalnya sebagai game survival horror, jelas dari Resident Evil 1 yang mengangkat tema tentang misi STARS yang ke mansion yang ada di Arclight Mountain, yang mengusung tentang terjadinya praktek ilegal obat-obatan yang akhirnya berujung pada virus dan juga outbreak dengan segala macam percobaan yang akhirnya memutasi anjing lah, ular, buaya, manusia, sampai disiksa ya, disiksa habis-habisan dan bermutasi, dan juga pembuatan Tyrant yang akhirnya berujung ke Resident Evil 2 yaitu Tyrant T00 kalau nggak salah si Mr. X ya. Terus juga pembuatan Parasite Nemesis Alpha yang akhirnya melahirkan bentuk Tyrant dengan format Mr. X tetapi versi yang lebih cerdas dan versi yang lebih kuat jauh, yaitu Nemesis yang akhirnya tugasnya itu membunuh semua anggota STARS yang tersisa. Tapi sayangnya di situ memang sisa Jill doang, jadi dia yang dikejar-kejar, jadi seakan-akan dia cuma ngejar satu orang yaitu Jill, padahal dia mengejar seluruh anggota STARS juga. Nah, kalau kalian perhatikan di sini Resident Evil tuh lebih mengusung tema politik dan juga survival horror, tapi lebih ke genre politics tentang pemerintah, virus, outbreak, dan juga ekonomi ke negara, obat-obatan, farmasi, bioweapon, pembuatan senjata perang yang berbasis pada bentuk humanoid dengan kemampuan super, dan juga basis virus yang bisa menghancurkan satu negara dalam waktu semalam yang bersifat instan ya, nggak lama-lama kayak perang-perang yang terjadi dulu, Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2 yang memang makan waktu lama banget. Jadi akhirnya dibuatlah suatu bioweapon untuk menutupi kesenjangan perang ini dan juga untuk mengurangi pemakaian manusia dan sumber daya yang ada. Nah, bioweapon ini kita bisa lihat di Resident Evil 8 walaupun nggak banyak ya, dan menurut gue sedikit merusak citra Resident Evil Village yang udah apik banget disajikan ya. Tapi untung nggak banyak. Kalau misalnya ditambah dikit lagi abis, bener, abis sudah, hancur citranya. Karena di sini terungkap bahwa BSAA membawa bioweapon untuk misi Village. Loh, kok bisa? Kok bisa? Jadi begini, BSAA itu kan private military company yang bisa dibilang dia bersifat swasta ya, tapi memang akhirnya terikat lisensi dengan pemerintah juga. Nah, ada organisasi baru yang disebut Blue Umbrella yang katanya ingin merestore apa yang dilakukan oleh Umbrella lama gitu, kayak memperbaiki nama Umbrella gitu loh. Nah, jadi seluruh obat-obatan, senjata farmasi yang ada di BSAA katanya diuji cobakan oleh Blue Umbrella. Kita bisa lihat dari Resident Evil 7 DLC Not the Hero. Di situ Chris udah ngoceh-ngoceh aja tuh tentang si Blue Umbrella ya. Dia kesel sama Blue Umbrella. Kenapa si BSAA masih mempercayai suatu organisasi dengan nama Umbrella gitu loh. Dengan gimmick dia ingin memperbaiki atau merestore keadaan dunia gitu.
masih kesel. Tapi nyatanya dia masih pakai obat dari Umbrella juga. But somehow karena biasanya mungkin udah kehabisan duit ya, jadi Blue Umbrella kebetulan lagi membuat suatu bioweapon yang mirip Mr. X. Nah, di sini nanti ada rumornya juga yang menarik ya. Bentuknya kayak Mr. X, pucat gitu, tapi memang versi lebih ke soldier, lebih ke manusia, jadi badannya nggak gede-gede banget, nggak serem. Jadi kita kalau ngeliat dari jauh kayak manusia, bahkan Chris kan pertama kali juga nggak nyadar. Nah itu memang bisa dikendalikan dan mati tidak memakan korban jiwa kan. Karena kan pada saat misi perang gitu, entah itu pembantaian, rescue, atau mungkin penyelamatan, itu pasti akan memakan korban jiwa, nggak mungkin nggak. Nah mungkin biasanya mengurangi angka tersebut dan juga mengurangi biaya kan, otomatis kan. Tetapi ini menaruh kecurigaan juga kan akhirnya, dimana anak buahnya Chris mengatakan biasanya mengirim bioweapon, nggak salah. Nah Chris pun juga bingung loh, iya dia ngirim bioweapon ya, ada apa? Nah tapi nyatanya kan memang ternyata misi mereka gagal. Miranda kan akhirnya die sama Ethan dan juga sama Chris ya. Jadi biasanya ibaratnya kayak ngirim sampah doang ya. Nah ini juga ada rumor menarik ya yang gue dapet, dimana katanya si bioweapon ini dari konsep art ini katanya mengikuti bentuk wajah Chris. Nah ada yang berasumsi kalau misalnya ini mengikuti cloningnya Chris, jadi kayak ingin membuat Chris yang kedua mirip kayak kasus Ada Wong di Resident Evil 6, yaitu membuat cloning Ada Wong. Bedanya ini membuat cloning Chris menggunakan bioweapon. Nah mungkin ini apakah ini rencana Capcom untuk membuat BSAA menjadi antagonis, kita juga nggak tahu. Apa mungkin ini cuman ya karena bikin suatu bentuk baru, wajah baru untuk bioweapon ini, termasuk pekerjaan yang sulit. Ya udahlah, gue pakai bentuk muka Chris aja gitu loh. Jadi untuk ngisengin doang, ya udah asal ada aja kan, karena kan baru ditis doang. Nah untuk kasusnya si Chris sendiri, Chris ini merupakan prajurit tertangguh ya, paling kuat lah ibaratnya di antara itu semua. Dia pengalaman udah banyak banget gitu. Nah dengan keluarnya Chris ya otomatis biasanya pincang dong, karena memang dia kehilangan aset terbesar di mereka, yaitu Chris Redfield yang memang GG-nya itu udah ketahuan banget gitu loh, hebatnya udah terjamin lah. Nah dengan akhirnya tidak ada Chris di sini, biasanya berinisiatif untuk membuat semacam cloningan Chris tapi yang lebih banyak. Dengan bantuan siapa? Blue Umbrella. Apakah Blue Umbrella ada hubungan dengan The Connections? Mungkin iya, karena kan diungkapkan juga pendiri The Connections itu adalah Brandon Braley, yaitu tangan kanan Oswald E. Spencer. Bisa jadi Brandon Braley ini kan bisa aja lah orang-orang politik itu punya tangan kanan, anak buah yang memang kerja di perusahaan lain yang memang lawannya mereka. Akhirnya informasi bocor, dikasihlah ke mereka. Karena asal kalian tahu, informasi tentang rumah Ethan aja itu taunya dari The Connections. Jadi The Connections kirim alamat ke Miranda, lalu Miranda langsung pergi ke rumah Ethan dan menyamar jadi Mia. Sedangkan seperti yang kita tahu di Resident Evil Biohazard, yang menyelamatkan Ethan dan Mia adalah BSAA. Yang di situ memang masih ada Chris, dan Chris menjamin keselamatan mereka dengan menyuruh mereka pindah. Dari situ statusnya Chris memang masih menjadi anggota BSAA yang nggak lama akhirnya setelah dari Not a Hero keluar katanya. Nah ini bisa dibilang aneh. Itu untuk politik di Resident Evil 8 ya, Resident Evil Village ya. Baru ngebahas tentang bioweaponnya udah panjang. Bawa-bawa Umbrella lama, bawa-bawa Mr. X, bawa-bawa Chris yang keluar di RSF7, terus bawa-bawa lagi kejadian di Louisiana lagi, bawa-bawa Miranda lagi. Memang panjang kalau ngomongin politik ya. Tapi kan konflik utamanya yang memang akhirnya format baru lah, kesan baru di Resident Evil Village yang akhirnya membuat para gamers terharu, yaitu tentang konflik keluarga. Itu aja sih. Jadi full Resident Evil Village itu tentang keluarga. Entah itu mau dari pihak Ethan, pihak Miranda, ataupun pihak Four Lords sekalipun, semua tentang keluarga. Maka dari itu seperti yang gue bilang di video sebelumnya, Carl Hasenberg itu kita tidak tahu dia ada koneksi di luar atau tidak, karena memang dia fokus ke keluarga Ethan dan juga ke keluarga dia sendiri. So kita mulai dari Ethan. Ethan itu kan punya istri yang namanya Mia ya, akhirnya punya anak yang namanya Rosemary Winters. Nah, akhirnya kan dicuri. Karena memang Rose ini kata si Miranda berpotensi besar untuk
bisa menggantikan Eva. Jadi kayak badannya itu Rose tapi kesadaran Eva gitu. Karena Eva mati pada saat flu Spanyol. Nah, bisa dibilang Miranda ini hampir menjadi abadi ya, karena dia hidup sudah beratus tahun loh. Dari kejadian flu Spanyol, anaknya meninggal, sampai sekarang data dari anaknya tersimpan di jamur Megamycete yang dia sentuh. Dan juga jamur Megamycete itu menyimpan seluruh pengetahuan dari orang-orang atau peradaban yang memang sudah hancur di sana. Karena bisa dilihat penemuan jamur Megamycete ini adalah di goa, dan bentuk jamurnya ini ya nggak kira-kira sih, bentuknya memang besar banget, tapi seperti jatuh kayak mau terkubur gitu loh. Nah, ini kita bisa berasumsi kalau misalnya di village itu dulunya memang ada peradaban yang memanfaatkan jamur Megamycete. Dan di antara itu kan nggak mungkin orang kampung blow on semua kan. Pasti ada aja lah yang pintar dan menjadi seorang profesor lah atau mungkin peneliti di sana. Yang memang akhirnya pengetahuannya jatuh ke Miranda. Dari tahun sejak flu Spanyol itu kita bisa asumsikan itu sudah ada jamur Megamycete dan peradabannya itu mungkin sudah hancur ya. Terus lanjut lagi dengan penelitian masuk ke sana, lalu dihisap, diserap lagi. Dia bisa dibilang ratusan sampai ribuan orang pintar ya sudah diserap di sana. Cuman memang pada kasus Miranda ini, jamur ini lebih memilih Miranda sebagai inang spesial gitu loh. Karena memang tekad dia sebagai seorang ibu ini kuat banget untuk membangkitkan anaknya. Penelitian dilancarkan sampai meminta bantuan The Connections yang juga ada hubungan dengan Oswald ya, karena kan si The Connections ini kan pendirinya ini tangan kanannya dari Oswald Spencer, dan Oswald Spencer juga ada hubungannya sama si Miranda. Karena memang Miranda hanya tertarik pada anaknya, dia tidak tertarik dengan misi Oswald, atau mungkin ibaratnya Oswald mau pamer nih, gue berhasil nemuin virus nih, berhasil merevolusi manusia nih, bioweapon tingkat tinggi. Miranda be like, gue nggak peduli, yang penting gue mau bangkitin anak gue. Ya, kalian bisa lihat dari dokumennya ya. Jadi memang Oswald Spencer itu masih berkomunikasi sama Miranda rutin ya. Dari mereka bertemu sampai ke motif Miranda diceritain kan ke si Spencer, cuma beda Spencer nggak tertarik gitu loh. Dan juga dia melihat katanya eksperimen Miranda ini kayak masih genjlong gitu loh, karena kan memanfaatkan makhluk hidup untuk menutupi makhluk hidup gitu loh. Nah, makanya Oswald Spencer ingin membuat suatu benda atau mungkin partikel yang memang nggak kelihatan manusia tapi bisa mengendalikan atau merevolusi manusia, dan ciptalah virus kan akhirnya dari pertumbuhan progenitor. Tapi memang seluruh ide dia itu terinspirasi dari si Miranda ini, dari mulai kebangkitan manusia, dari mungkin revolusi, dan bahkan lambang umbrella yang ada di Kalisnya itu diambil dong jadi benda perusahaannya lambang perusahaannya si Spencer ya, dengan nama umbrella. Apakah plagiat? Miranda sekali lagi be like, gue gak peduli, yang penting anak gue bisa bangkit. Karena kalau misalnya Miranda protes dengan kemampuan Miranda yang sekarang, itu bisa loh untuk mengobrak-abrik Raccoon City secara mudah dan juga membunuh Oswald Spencer ya. Bahkan membunuh Albert Wesker, karena memang sini Miranda kemampuannya udah di atas banget gitu. Nah, di sini memang kemampuan Miranda berasal dari jamur Megamycete itu sendiri. Nah, penelitian dilanjutkan, akhirnya minta bantuan The Connections, dan The Connections akhirnya berhasil merancang jamur Megamycete dan juga kadu milik Miranda menjadi jamur baru yang namanya Mutamycete, yang memiliki kemampuan heal yang sangat cepat dan mempengaruhi pikiran. Karena pada dasarnya memang misi Miranda ini adalah mengubah pikiran seseorang menjadi pikiran anaknya, tanpa peduli itu tubuh siapa, yang penting anaknya bangkit lah ibaratnya. Kesadaran anaknya bangkit, dia nggak peduli mau pakai tubuh siapa, yang penting tubuhnya perfect gitu loh. Dia nggak peduli mau bagaimana jadinya, yang penting bisa. Makanya terciptalah Evelyn yang diurus juga kan sama Miranda, digendong-gendong lah, tapi ternyata gagal. Akhirnya dijual ke pasar gelap karena ada yang mau pakai bioweapon, outbreak tengah jalan. Sekali lagi outbreak, tapi memang outbreaknya ini nggak kayak di Arklay Mountain dan juga nggak kayak kejadian di Code Veronica ya sampai habis ancur-ancuran gitu. Ini cuman di keluarga Baker akhirnya ya, diselesaikan sama Ethan dan lain-lainnya. Tetapi memang pada saat kejadian itu, pada saat mutasi Evelyn yang terakhir yang jadi gede banget itu loh, memang warga sekitar melihat secara langsung proses terjadinya dan proses perlawanannya gitu loh. Jadi memang agak ngeri juga nih, ini agak mulai membawa-bawa nih ke ranah politik lagi nih.
dari yang semula hanya keluarga nih. Dan sekali lagi Miranda be like, gue nggak peduli dengan kejadian, yang penting anak gue bisa bangkit. Makanya dia stay di village dengan 4 anaknya ya, bisa dibilang 4 anak angkat sih. Si siapa? Alkina Dimitrescu, Donna Benevento, Moreau sama Karl Heisenberg ya. Memang itu mutasi paling sempurna, makanya dijadikan kayak anak angkat gitulah. Untuk kasus Alkina Dimitrescu, gue nggak tahu itu 3 anaknya anak kandung atau enggak. Kok nggak salah anak angkat juga ya? Kok nggak salah sih? Iya ya. Nah, itu memang mereka ada suatu penyakit khusus dan akhirnya mereka mengharuskan untuk minum darah. Jadi kasusnya kayak si Alkina itu sendiri yang punya penyakit darah. Akhirnya mutasinya ya cukup keren sih mutasinya jadi naga kan. Bukan naga tapi semacam naga gitu loh, karena kan dia punya sayap. Dan bentukannya juga bagus gitu. Nah untuk kasusnya si Donna Benevento karena memang dia kena mental ya, jadi agak sulit ini dijadikan wadah, agak sulit gitu loh. Kayak bayangin orang kena mental tapi pikirannya diganti sama pikiran anak lo ya, lo kan nggak mau punya anak kena mental juga, ibaratnya kan begitu. Nah kita bisa lihat dari Donna Benevento yang lebih mengusung boneka sebagai perantaranya, yaitu kalau misalnya ada pertemuan dia lebih nyuruh Enji yang kesana atau boneka yang dikendalikan dari jauh, kayak model Kugutsu gitulah kalau di Naruto. Tapi setelah gue sadari memang di pertemuan Four Lords, gue kan bilang kalau misalnya yang datang ke situ hanya si Enji-nya kan, bonekanya kan. Tapi ternyata enggak, emang ada Donna Benevento juga, cuma bedanya dia nggak ngomong ya. Jadi sekali lagi memperbaiki video sebelumnya, yang datang ke pertemuan itu yang Ethan mau dieksekusi itu memang 4-4-nya datang, termasuk Donna Benevento datang, tapi memang dia nggak bicara sama sekali dan wajahnya ditutupi ya. Dia lebih nyuruh Enji untuk berinteraksi, yaitu dengan Moreau, dengan Carl, dengan si Ethan itu sendiri gitu loh. Jadi memang Donna Benevento ini nggak terlalu banyak bicara gitu loh, karena memang kena mental ya. So untuk yang Moreau, gue nggak akan bahas terlalu banyak karena memang kasihan Pak kalau ngeliat Moreau ini. Satu karena memang mutasi dia paling jelek, udah jelek, bodoh lagi kan, jadi orang pinter dimutasiin jadi jelek bentuknya, bodoh pula. Terus menderita pula, kesakitan, muntah mulu pula, sakit-sakitan pula, repot. Jadi agak kasihan ya, dia ngemis-ngemis untuk tetap menjadi anaknya Miranda, untuk diurus sama Miranda. Pokoknya dia ngemis-ngemis pengen jadi anak Miranda terus lah. Pokoknya dia paling kasihan lah. Lords paling kasihan diantara 3 lainnya. Kalau Heisenberg is a asshole, nggak usah dibahas kayaknya. Is a asshole. Tapi memang untuk Karl Heisenberg menarik sih untuk dibahas. Dia merupakan mutasi paling sempurna bisa dibilang, karena kemampuannya begitu spesial ya, kelihatan banget spesialnya gitu loh. Bahkan dalam mode manusia pun dia bisa mengeluarkan kekuatannya gitu, yaitu dengan mengendalikan segala macam benda metal yang ada di sekitarnya. Ingat di sekitarnya, berarti kalau misalnya terlalu jauh nggak bisa. Kita bilangnya dan benar-benar kayak Magneto ya. Kalau Magneto kan dari jarak berapa kilo masih bisa, kalau si siapa nih, Karl Heisenberg itu nggak bisa. Jadi memang hanya di sekitar dia aja yang bisa dikendaliin. Nah sekali lagi, karena gue udah membahas 4 Lords, apa yang motif di situ? Keluarga lagi kan. Donna Benevento punya rumah, dia membuat Enji sebagai keluarganya, bahkan memasukkan kadu yang ada di dalam tubuhnya ke si Enji ini supaya Enji ini kayak bisa hidup gitu. Terus dia juga punya gardener. Gardener ini punya keluarga lagi yang memang istri sudah meninggal kan. Tapi karena bunga ini yang ada di pemukiman Donna Benevento ini kayak memiliki efek halusinasi, jadi makanya si gardener ini kayak punya efek halusinasi kan. Sekali lagi itu tentang keluarga. Alkina Dimitrescu yang kalian damba-dambakan itu karena boninya yang bagus, dan memang jujur aja itu posturnya gede banget sih. Badannya gila, itu di atas manusia normal, parah, tinggi banget. Nah itu pun kalau yang kalian lihat galak-galak gitu, dan bahkan sampai nyiksa Ethan, motong tangannya, kejar-kejaran, roaming enemies, ngeselin. Dia masih sayang banget sama 3 anaknya cuy. Anaknya dibunuh aja sama Ethan yang dia marah. Siapa yang gak marah ibaratnya. Nah untuk Moreau kan udah gue bilang dia pengen dimanja doang sebagai anak gitu loh statusnya. Kalau si Karl Heisenberg ini kayak anak buangan. Gak mau disayang dia.
Karena jujur Carl Heisenberg juga punya tragedi keluarga sendiri gitu loh yang disebabkan oleh Miranda, makanya dia kayak sebel gitu loh, dia nggak mau menjadi bagian dari keluarga, makanya dia lebih membela Ethan. Itu sebabnya. Sekali lagi tentang keluarga, nggak tentang politik, walaupun dia bisa berteknologi tapi tentang keluarga, dimana si Carl Heisenberg ini membela Ethan dengan kata-kata khas Rusianya yang bikin gue ketagihan dengernya. So do I, then and here we are. Keren sih, memang kata-katanya itu keren banget. Apalagi pas ngata-ngatain 3 lords lain ya, yang dia kendalin pisau ditusuk-tusuk ke tembok. Sekali lagi dia ingin membela Ethan dengan bilang, together Ethan, together we can save Rose and turn Miranda into peace. Cuma bedanya Ethan nggak mau. Sayang sekali. Cuma kalau mau, mungkin chaos yang lebih besar akan terjadi sih. Apakah langkah terbaik dengan melawan Heisenberg ini bagus? Not the best, not the worst, but it's the only way sih menurut gue. Karena memang seperti video kemarin juga, Carl Heisenberg ini bisa aja kalau misalnya Miranda mati di tangan dia dan juga tangan Ethan, itu pasukan soldat di factory-nya mau diapain cuy? Kalau mereka bekerja sama, otomatis Chris kan nggak ketemu Ethan, dan otomatis si Chris nggak akan hancurin factory-nya dong. Is that logic thing? Karena memang si Ethan masih dalam situ, si Chris nggak akan mungkin ngambil resiko kan untuk membunuh Ethan beserta factory milik si Heisenberg. Dia pasti lebih memilih menunggu kabar atau mungkin menunggu kemunculan Ethan, yaitu di tank bawah tanah itu. Oke, kita lanjut lagi ke Miranda, di mana Miranda ini memang memiliki sifatnya agak egois ya, bukan agak lagi, sangat egois, itu mengambil anak orang untuk jadiin anak sendiri, karena memang dia udah muak mungkin setelah beratus-ratus tahun penelitian, setelah all her life's work, akhirnya baru kali itu dia menemukan wadah yang cocok, yaitu si Rose. Cuma sayangnya memang nggak pas banget karena si Rose ini kan anaknya Ethan, jadi terkesan dia itu kayak maksa banget nyulik anak orang, jatuhnya maling anak orang. Hanya karena dia itu Evelyn tapi versi sempurna, jadi bisa dibilang Evelyn nggak sepenuhnya jelek atau nggak sempurna sih, dia bisa dibilang masih bisa diterima. Tapi si Miranda kan ingin sesuatu yang sempurna ya, karena kan jamur Megamas ini sudah menganugerahi dia kemampuan yang sempurna. Lo bayangin kapan lagi kita ketemu mutasi di Resident Evil punya sayap, bisa ngubah-ngubah bentuk, bahkan bisa ngubah bentuk jadi hewan, mayat, bisa dong. Kurang hebat apa lagi itu Miranda. Tapi sekali lagi yang gue bilang, she didn't give a fuck about the politics in the world. Dia nggak peduli, yang penting village-nya aman. Itu doang, makanya bisa dibilang village yang ada di Resident Evil nggak pernah sekalipun disentuh-sentuh. Dan juga alasan kenapa dokumen Oswald E. Spencer itu nggak dibalas Miranda ya, takutnya memang lokasi dia terdeteksi. Kalau gini kan memang yang tahu kan si Spencer sama Miranda. Si Spencer ngirim berita ke Miranda tapi Miranda nggak ngebalas, otomatis kan si Spencer bisa berasumsi, oh berarti Miranda udah pindah nih. Maka dari itu cuma disimpan kan di dokumennya deket buku yang menjelaskan tentang 4 lords itu, si Oswald Spencer, berita-beritanya ya. Itu cukup mengagetkan sih, bisa dibilang hampir merusak juga, tapi sekaligus mengembalikan Resident Evil ke jalan ceritanya. Karena kehadiran Chris bisa aja membuat Resident Evil 8 menjadi spin-off loh, dengan kehadiran Chris Redfield doang. Tapi dengan kehadiran Oswald E. Spencer, wah ini udah fix, ini satu timeline udah. Jadi bagi para YouTuber yang menjelaskan tentang alur cerita Resident Evil dari 1 sampai 7 mohon diubah kembali, direvisi ya. Nanti bocil-bocil yang baru nonton Winda Basudara protes ke kalian tuh, ini Miranda mana? Mungkin gue bakal buat juga sih. Itu alur cerita Resident Evil 1 sampai 8 atau bahkan dari 0 sampai 8 kan. Ya berarti kan otomatis mesti diubah itu dari 5, 4, 8 jadiin timeline utama banget. Karena kan itu asal muasal tumbuhan progenitor, jamur Megamycete dan juga parasit Las Plagas itu mungkin tercipta atau ditemukan ya. Mungkin dari situ sih. Kalau memang penjelasannya mau benar ya. Tapi kalau penjelasannya seadanya doang ya udah cukup dari outbreak-nya aja, itu udah cukup banget sih. Takutnya kapasitasnya nggak nyampe juga pak kalau terlalu jauh. Asli gue masih bingung tentang Resident Evil 4 ya. Memang itu monster-monsternya banyak banget sih.
Bahkan lebih banyak dari Resident Evil 8. Jadi gini, Resident Evil 4 itu udah banyak, susah didefinisiin. Tapi kalau Resident Evil Village ya, banyak monsternya tapi gampang didefinisin. Kita gampang banget gitu untuk tahu ini buatan siapa, ini eksperimen siapa, ini punya siapa. Gampang banget. Lihat yang punya senjata gede, senjata bagus, teknologi, besi, pasti Carl. Mempunyai sayap, pasti Lady Dimitrescu. Gitu aja. Kalau si Donna nggak punya, dia punya boneka kan. Ya akhirnya final boss kita malah petak umpet. Jadi kita nggak ngelawan dia kayak ngelawan scripted enemy lain, nggak kayak lawan 3 boss fight lain, tapi kita petak umpet sama si Donna. Oke, udah berapa menit nih? 25 menit. Sama ya kayak podcast singkat ya, padahal sudah terang-terangan sekali nih. Selanjutnya itu tentang krocok-krocok yang ada di Resident Evil Village ya. Gue bilangnya krocok lah, tapi kalau ngomong gampangnya kayak model zombie yang ibaratnya musuh yang nggak harus kita lawan tapi bisa kita hindari lah. Kalau di Sentai atau di Power Rangers itu mungkin lebih gampang dibilangnya kroco ya. Nah, itu kan sama tuh, mirip tuh yang banyak-banyak itu loh. Nah, jadi di sini nih mungkin banyak yang bingung kenapa unsur zombie dihilangkan. Tapi lebih diganti dengan makhluk mitologi. Lycan itu makhluk mitologi loh. Lycan werewolf, walaupun nggak gamblang disebut werewolf juga sih. Lycan doang yang memang agak gamblang ya. Itu kan termasuk makhluk mitologi. Tapi kenapa diambil namanya gitu aja? Jadi gini, itu memang ada ceritanya sendiri. Cuman kan di sini kan universe Resident Evil, tapi jadi tolong jangan disamain kayak universe dunia nyata gitu loh. Mungkin kalian tuh udah terbiasa banget sama film-film Marvel ya, yang Marvel Studios yang memang mengusung tema superhero, tetapi event-event itu juga terjadi di dunia nyata. Jadi mungkin ya contohnya kayak di sana ada membawa McDonald lah, ada membawa perusahaan-perusahaan makanan yang ada di sekitar kita, terus ada membawa perusahaan-perusahaan merek-merek baju atau sepatu yang ada di dunia nyata. Jadinya memang kalian udah terbiasa dengan makanan seperti itu. Nah, sekalinya kalian ngeliat game seperti ini, kalian langsung samain, oh Lycan ini nih makhluk mitologi. Oh, sebenarnya tidak. Jadi Lycan ini kan memang ada ceritanya sendiri untuk universe Resident Evil. Sama seperti film zombie, walaupun formatnya sama rata-rata, film zombie, outbreak, ada kebocoran data, akhirnya pecah, mayat hidup. Tapi kan sebenarnya kan ini kan zombie yang ada di Resident Evil itu kan bukan dari orang mati, Pak. Tapi dari orang hidup yang memang terinfeksi virus. Sedangkan film zombie lain kan rata-rata memang sudah mati. Udah mati, somehow disuntik atau gimana, bangun lagi kan, hidup lagi. Jadi bilangnya mayat hidup. Jadi memang tolong dibedakan nih. Nah, kalian bisa lihat kasusnya dari Resident Evil 7. Kenapa banyak dibenci Resident Evil 7? Selain first person dan teman-temannya yang gue bilang di podcast. Ya, itu juga alasannya. Karena memang Resident Evil 7 itu krocok-krocoknya bentuknya aneh dan juga sedikit. Kalau kalian hitung krocok-krocok dari Resident Evil 7 itu merupakan orang hasil curian dari keluarga Baker. Udah, nggak ada yang lain. Itu hasil curian semua, dan juga akhirnya itu dimutasi menggunakan jamur mutamycete, dan nggak ada campur tangan dengan serum-serum apapun lagi kan, makanya cenderung sedikit. Nah, disesuaikan berdasarkan cerita gitu loh. Jadi memang Resident Evil 7 nggak ada zombie, adanya mold. Mold itu bentuknya memang humanoid manusia, tetapi dengan mutasi yang agak berlebih, yaitu pada bagian kepala. Memang bagian kepala itu pecah, dan juga otaknya itu malah menjadi mulut gitu loh. Sedangkan bagian mulut kita, wajah manusianya akan menjadi leher. Nah, untuk bagian tangan dan kaki akan tumbuh semacam cakar atau mutasi semacam tambahan daging yang akhirnya bersifat sebagai senjata. Nah, itu untuk si Resident Evil 7 ya. Tapi kalau kalian lihat dari Resident Evil 4 aja deh, Resident Evil 4 itu kalian ngebunuh manusia loh. Jadi bagi kalian yang demen sama Resident Evil 4, selamat. Kalian berarti demen menjadi seorang pembunuh, karena pada dasarnya itu manusia yang dijangkiti oleh parasit. Yang berarti status dia masih manusia. Ya dong, nggak kayak zombie dong. Kalau zombie kan kena virus atau mungkin sudah mati. Atau nggak kayak di Resident Evil 8 dong, yang memang mereka sudah dirancang untuk menjadi Lycan. Yang memang mereka sudah tidak ada hati nurani atau hati sebagai manusia. Sedangkan Resident Evil 4 kan mereka masih welcome kalian sebagai manusia. Orang mereka masih bisa ngobrol kok. Resident Evil 4 itu masih bisa ngobrol. Selamatnya Resident Evil terbaik loh itu. Tapi memang jujur gue suka sih nonton gameplay Resident Evil 4 ya, karena temen gue juga main kan. Jadi
ya ngelihat dia main gitu enjoy aja gitu Resident Evil 4 somehow ya. Ngebunuhnya, teknik bertarungnya juga kita kan di situ memakai karakter veteran kan, yaitu Leon S. Kennedy yang memang terbukti bisa nendang, bisa nonjok, senjatanya bisa pakai macam-macam, jadi nggak Rocky banget gitu loh, nggak noobs, nggak cups gitu kayak di Resident Evil 7 gitu. Civilian dikasih senjata, nggak gitu. Apalagi enjoyable banget kalau misalnya kalian memainkan Jill Valentine di Resident Evil 3 Remake ya. Nah memang kita waktu itu sempat menurunkan ekspektasi kita, dimana melihat Resident Evil 7 yang seperti itu, dengan mekanisme kita nggak bisa menghindar, jungkir balik, dan ngesot, dan lain-lain, cenderung kaku. Kita menjadi khawatir, apakah Resident Evil 2 akan seperti ini? Ternyata benar. Dan kalian harus pahami juga, cerita Resident Evil 2 itu, Leon masih statusnya rookie, police. Dia masih polisi baru. Dan Claire itu hanya seorang adik dari Chris Redfield yang memang dia latih. Tapi kan nggak dilatih bener-bener kayak militer banget gitu loh. Jauh lah kalau dibandingin sama Jill dan Chris gitu loh. Mas kalau pada zamannya ya. Barulah Resident Evil 3 kalian bertemu dengan Jill dengan mekanisme terbaik ya. Kalian bisa ngesot, jungkir balik. Kalau nggak salah bisa nonjok juga deh. Kalau nggak salah bisa nonjok, bisa nendang. Wah. Terus juga habis jungkir balik gitu menghindar ya, efek dodge. Kalian bisa langsung balik badan dan ada efek slow motion. Ibaratnya kalian bisa langsung menembak musuh di saat slow motion itu. Wah, itu memang beda gitu loh kalau mau dibandingin ya. Jadi jangan bandingkan civilians dan juga orang yang sudah terlatih. Kalian lihat aja Leon Resident Evil 2 Remake aja deh. Resident Evil 2 Remake Leon lawan Resident Evil 4 bagusan mana? Resident Evil 4 kemana-mana lah. Kalian udah bisa nonjok, udah bisa nendang, udah bisa ini, pakai senjata macem-macem. Apalagi Resident Evil 6 bisa lari. Lebih GG lah gitu. Lalu untuk Resident Evil 8 lagi nih. Mekanisme gamenya itu memang kita disajikan banyak ya. Dari survival horror, jump scare, penampakan hantu, sampai ke full action. Itu segmennya Chris. Nah, ngomongin tentang segmennya Chris. Apakah segmen Chris mengganggu? Sekali lagi, enggak. Itu enjoyable. Tapi mungkin bagi kalian yang sudah terlanjur masuk ke cerita Ethan, pasti akan bertanya, kok malah jadi begini gitu loh. Kenapa di Chris kita full action banget? Tapi kalau bagi kalian yang udah depresi banget setelah 4 chapter ya, iya, setelah lawan Heisenberg kan, berarti setelah 4 chapter kalian disiksa dengan menggunakan Ethan, akhirnya kalian bisa menggunakan Chris yang memakai senjata bermacam-macam. Udah pelurunya nggak habis-habis, spam peluru, ibaratnya balas dendam ke Lycan itu. Terus juga healing items yang memang disediakan kan, diturunkan dari helikopter. Jadi kalian mendapat resource yang banyak banget dan cenderung regeneratif. Nggak kayak Ethan yang kalian mesti crafting, beli, trading. Bahkan Lycan itu pada saat Ethan kalian mesti lawan loh. Kalian mesti bunuh untuk mendapatkan item yang nanti dijual ke Duke untuk membeli item. Sedangkan ini Chris, kalian mau asal tembak pun nggak ngambil item nggak masalah karena peluru kalian udah banyak. Dan juga segmennya Chris pendek ya. Dan dengan segmen pendek ini, berarti peluru kalian otomatis juga gue bisa asumsikan atau gue bisa memastikan nggak akan habis. Udah gitu dibantu juga dengan serangan artileri kan untuk menyerang tower sama menyerang orang besar itu loh yang bawa kapak gede banget itu. Gue lupa namanya. Itu kan pakai artileri kan dibantu dengan charging selama 1 menit. Bayangin charging artileri 1 menit, kalian muter-muter aja itu selama 1 menit terus langsung bidik dengan tepat, jeder langsung hancur tuh. Jadi memang komposisinya pas ini. Banyak yang bilang kalau misalnya di sini banyakan horornya daripada actionnya karena kan mereka udah kebanyakan termakan dengan Resident Evil 6 ya atau Resident Evil 5. Which is not, it's a good thing karena memang Resident Evil kan pada dasarnya dari judulnya aja deh, Resident Evil, iblis pak. Iblis itu lebih ke horror pak, thriller ya, jadi tolong maklum lah. Jadi kalau untuk action itu mungkin hanya sebagai hiburan aja. Segmen Chris mau dihilangkan dijadiin DLC juga bisa pak, kayak Resident Evil 7, cuman bedanya kalian mau diamuk masa lagi. Terus juga katanya rumor kemunculan Ada Wong ya di Resident Evil 8. Ini nih bisa merusak juga. Untungnya nggak ada, tapi kalau ada ya udah cukup DLC aja lah, jangan dicampur ke gameplay utama gitu. Untungnya memang nggak ada ya, dari awal sampai akhir nggak ada di tease sama sekali Ada Wong ada di game ini. Tapi kalau misalnya ada pun di DLC ya udah bagus, karena di DLC kan kita cenderung lebih bebas gitu, mirip kayak The Mercenaries gitu.
Di The Mercenaries kalian kan bisa dapat lightsaber yang sebagai reward utama ya. Dan juga di The Mercenaries senjata kalian kan lebih cenderung banyak dan kalian memang di situ ngejar poin dari hasil membunuh kan. Nggak kayak di game utamanya, memang kalian mesti mengatur kapasitas peluru, mengatur resource kalian supaya cukup untuk melawan boss fight. Bahkan beberapa streamer YouTuber yang memang boros banget menggunakan senjata karena mereka sudah pede, oh duit gue udah banyak, gue udah trading banyak, gue udah bunuh banyak kan. Ujung-ujungnya pas lawan Miranda kehabisan peluru semua. Akhirnya ulang lagi, malah sengaja bunuh diri gitu loh. Sengaja bunuh diri biar dapat resource tambahan kan. Maksudnya resource yang sebelumnya jadi balik untuk membeli item. Gampangnya hasil save kalian sebelumnya lah. Jadi kan kalian bakal pindah ke hasil save sebelumnya sebelum lawan Miranda, dimana uang kalian masih banyak kan. Nah di situ baru kalian bisa membeli item atau resource yang memang sesuai untuk melawan Miranda. Karena memang melawan Miranda ini cukup kerat ya, di hardcore maupun Village of Shadow kerat. Itu kerat banget, agak kerat lah, karena memang Miranda satu final boss dan juga kemampuan dia itu udah di atas rata-rata banget loh. Jadi kalau kalian melihat kemampuan Miranda kayak Goku lah yang ciptain Kamehameha gede, terus kayak Naruto yang nyiptain Rasengan gede. Itu diwajarkan karena dia kan terbuat dari jamur juga ya, yang dipanaskan jadi berbentuk bola gitu. Dan kalau kalian tembak bolanya kan Miranda juga kena damage. Simpelnya kan gitu. Itu yang bola gede banget itu kalau di final boss. Nah untuk kasus Zero sendiri yang udah beranjak dewasa ini banyak banget yang berspekulasi dia bakal punya kemampuan super ya. Memang udah punya sih, berdasarkan konfirmasi juga dia bisa mengendalikan Mega Mycete. Which is wow. Gue yang pas denger gini like holy shit, really? Mengendalikan Mega Mycete, gak salah. Cuma bedanya memang itu kesadaran masih Rose. Dan salutnya untuk si Rose ya, bapaknya kan meninggal pas dia umur 6 bulan nih. Dia masih sayang loh sama bapaknya. Itu gak tahu di treatment sama Chris sama Mia kayak gimana sih. Berarti bisa dibilang treatmentnya bagus loh. Atau mungkin diceritakan kebohongan atau sebenarnya, gue juga gak tahu. Karena Resident Evil banyak politiknya sih. Siapa tahu dengan hadirnya Chris di kehidupannya Mia dan juga Rose, ini menghadirkan banyak konflik dan juga banyak politik lagi. Jadi kita tahu Chris itu kan muak dengan politik, tapi dia play along dengan politik itu somehow. Cuman gue suka Chris pada saat dia menghadapi Miranda ya, dimana dia bilang I'll end this mission, karena kan dia udah gagal di misi sebelumnya itu menembak mati Miranda di rumah Ethan Winters kan. Jadi dia harus finish the job apapun yang terjadi, walaupun dia bilang harus mundur, dia tetap maju. Katanya dia bakal menyelesaikan semuanya, mau ada Ethan atau enggak, ya udah gue bakal sekelarin. Ternyata benar kan, akhirnya selesai dengan pengorbanan Ethan Winters. Oke, udah berapa lama ini? Kayak kita udah bahas full ini. Oke, sudah hampir menjurus ke arah 50 menit ya. Kita sudah membahas semua tentang keluarga yang ada di Resident Evil Village. Paling yang gue mau bahas sekarang adalah tentang The Duke. The Duke juga ada unsur keluarganya cuy. Jangan anggap deh cuman sebagai pedagang yang bisa kalian bully gitu loh. Gitu-gitu tuh Duke ternyata sayang banget sama Ethan loh. Sampai dianterin. Itu Ethan udah mati loh statusnya. Udah gak ada jantung. Walaupun gue gak tahu teori gue yang Mega Mycete benar atau gak. Tapi masih dianterin. Dan juga masih bisa purchase ke dia kan, ke Duke kan. Yang bilang ya udahlah, lo bakal menjadi transaksi kita yang terakhir. Good luck. Itu sedih banget sih. Wah, men, gila The Duke lo itu. Waduh. Bisa dibilang gimana ya? Merchant paling baik sejauh ini yaitu The Duke. Karena kalian tahu di merchant Resident Evil 4 serem ya, bukan main. Udah serem, medit pula. Kalian kalau jual item level tinggi di Resident Evil 4, terus kalian mau beli item lagi yang sama, kalian jual shotgun level 5 contoh. Terus kalian mau beli lagi shotgun yang tadi kalian jual, itu balik ke level 1. Kayak kalau di Duke enggak, kalian jual shotgun udah full level semua amunisi lah, kecepatan reload lah, mungkin kapasitas ammo lah, dan juga handle-nya udah kalian upgrade semua sampai full, terus kalian jual mahal dong. Kalian mau beli lagi, level yang ada dan juga equipment yang ada di situ kalian masih bisa ambil, dan harganya juga masih kalau nggak salah nggak beda jauh sih, atau masih sama. Memang The Duke itu merchant paling baik gitu, nggak bikin bangkrut player.
Karena sadar juga kalau misalnya kita itu sudah sangat sengsara ya dengan limited resource yang di village ya, bisa dibilang ada di Ethan itu limited village, limited resource banget ya. Nggak kayak Jill, nggak kayak Leon, nggak kayak Claire yang memang kalau main sebagai mereka itu rata-rata resource kita lebih enteng gitu loh, entah kenapa. Kalian kalau misalnya main Resident Evil 2 atau Resident Evil 3, pasti kalau sebelum lawan boss dikasih peluru banyak. Coba kalian di Resident Evil 8, terus kalian nggak tahu sistem jual beli kayak gitu. Kalian anggapnya ya udahlah, seadanya aja, ya nggak bakal dapat peluru gimana cuy, peluru cuma dikit tau dapatnya. Apalagi Village of Shadow, wah bener lu disiksa, di treatment udah kayak militer beneran asli. Tapi which is itu bagus, meningkatkan tingkat survival ya. Jadi kalau misalnya bocah-bocah manja yang taunya pakai nge-cheat ya silahkan main Resident Evil Village yang rasakan penderitaan limited resource dan juga lawan krocok-krocok yang kerat, yang Lycan jalannya lincah. Ya Lycan kan berarti yang cowok, terus yang cewek gue lupa namanya, itu kan dia bawa pedang, bawa senjata, gila lu. Itu untuk The Duke ya, memang The Duke itu unik gitu loh. Dia care dengan Rose juga ya, walaupun memang Ethan treatmentnya ke dia agak jelek sih, jujurnya agak jahat gitu loh, kayak dia mau bertanya aja kasar banget gitu ke si Duke ya. Tapi Duke-nya dengan santai dia menjawab gitu loh. Terus sampai Ethan nanya, kenapa lu ngasih tahu ke gua semua? Katanya ya memang kan bisnis ya, bisnis gitu loh. Gue berbisnis ya, apa hubungannya sama mereka ya? Gue bisnis aja untuk loyal customer aja. Kapan lagi lo ketemu pedagang kayak Duke, baik banget. Merchant paling gak pelit lah pokoknya. Mantesan dibilang kalau Resident Evil 8 ini nih mirip-mirip kayak Resident Evil 4 mekanisme, tapi bakal better, lebih baik. Satu, manajemen item kalian juga bisa diatur arah horizontal dan arah vertikal ya. Jadi untuk mengurangi penggunaan ruang. Jadi kalian bisa atur kapasitas ammo, kapasitas first aid kit, dan juga crafting yang memang gak terbatas ya. Cuma sayang penggunaan lockpick kalian terbatas ya. Gak kayak Resident Evil 3 dimana Jill bisa pakai lockpick sebebas mungkin tanpa harus ditemuin lagi itu. Lockpick itu kalau kalian bagi yang gak tahu, alat ngehack untuk membuka kunci. Jadi kalau kalian buka gembok kan harus ada kunci. Kalau kunci nggak ada, ya kalian pakai lockpick. Jadi untuk membuka kunci tersebut. Itu biasa orang-orang militer tuh yang tahu, kepolisian. Nah di sini Ethan karena memang diceritanya kan di treatmentnya dia udah belajar militer, belajar nembak, pokoknya dia udah belajar semua sejak kejadian di Louisiana. Jadi untuk Ethan menggunakan lockpick, shotgun, minigun, pistol itu udah umum banget gitu karena memang dia udah belajar. Ya kalau kalian nanya dia udah bisa menggunakan lightsaber, ya anggap aja dia udah nonton Star Wars dari 1 sampai 6 lah. Simpelnya gitu ya, karena lightsaber nggak masuk ke cerita Resident Evil ya. Itu cuman ibaratnya gimana ya, fun game aja. Kalau misalnya kalian sudah namatin hardcore, terus namatin Village of Shadow, terus kalian mercenaries kan, full-fullan GG-GGan di situ, terus kan dapat lightsaber, ya udah main seru-seruan aja biar si story game yang panjang ini bisa playable lagi itu, dimana kalian kan bakal nyoba lightsaber ini. Gue jadi penasaran, gue mau nonton gameplay yang pakai lightsaber loh. Jadi jujur gue belum nonton yang gameplay pakai lightsaber, jadi gue nggak tahu cara gunain lightsaber itu kayak gimana, apakah bener kayak pisau atau kayak gimana, animasinya juga belum lihat. Jadi ini masih fresh new banget. Mungkin setelah ini kita akan bahas tentang lightsaber yang ada di Resident Evil, tapi lebih cenderung bercanda ya, nyantai bercanda, nggak serius-serius banget karena memang nggak masuk ke story gitu loh, nggak ada yang bisa dibahas. Ini cuman ya seru-seruan aja lah, daripada kalian bosen gitu loh pakai senjata-senjata yang itu doang. Ya udah dimasukin lightsaber gitu. Ya biar keren-kerenan aja. Untuk masalah copyright atau enggak, banyak banget sih film ya sama game yang pedangnya somehow bisa nyala tuh, tapi kok santai aja ya. Jadi punya pedang putus, pedangnya putus nih. Somehow dengan kekuatan iman dan sejatinya dia dengan Tuhan ya, somehow pedangnya bisa nyala lagi, tapi dengan versi cahaya, enggak versi besi gitu loh, enggak versi metal. Itu kan termasuk lightsaber ya. Kok bisa enggak kena copyright tuh? Apa karena bentuknya? Karena bentuk lightsaber ini memang terang-terangan banget sih bisa dinyala hidup gitu. Kalau lightsaber Star Wars kan gitu. Terus yang zombie lagi, mutasi yang ada di Karl Heisenberg tuh yang bentuk kipas ya, gue baru pengen bahas itu ya. Enggak.
Nah, nggak tahan nih. Itu kan mutasinya kan memang kayak gitu ya. Cenderung kipas. Dan katanya ngikutin Frankenstein 2013. Gue belum lihat versi Frankenstein 2013. Mungkin ada segmen khususnya tentang si mutasi yang satu ini ya. Fakta-fakta menariknya mungkin ya. Karena memang mutasi ini udah keren, tragis. Kalau kalian bagi yang bilang, ini mah mutasi lucu nih, juga mainnya seruduk-serudukan doang, ya itu kan kalian. Kalau gue melihatnya tragis, karena kalau kalian sadar ini makhluk tangannya diputusin loh, supaya nggak bisa kabur kali. Tangannya buntung loh. Jadi memang kalian dipaksa untuk nggak bisa kemana-mana. Si makhluk ini jadi nggak bisa berontak atau gimana. Dan kayak sifat kipas ini permanen ya. Jadi pas hancur pun ya udah sifatnya hancur satu badan gitu. Pokoknya keren lah. Monster-monster di Karl Heisenberg ini keren banget lah. Mau revolusioner banget lah. Apalagi soldat-soldatnya memang bisa nutupin dada gitu kan, kelemahan mereka di dada. Pengalaman dari Resident Evil game-game sebelumnya itu rata-rata kelemahan mereka terekspos gitu loh. Kayak dibuka, nih kelemahan gua, tembak di sini. Kalau di sini kan nggak, ditutup pakai tangan. Jadi kalau kalian mau nembak agak kesusahan. Sampai beberapa player kesel gara-gara pas mereka mau nembak itu kan posisi kebuka. Pas mau nembak, tiba-tiba tangannya nutup. Jadi pengen tembak tangannya, kan ngeselin ya, buang-buang peluru. Udah dapat resource-nya susah, buang-buang peluru. Ada, pokoknya kompleks lah ini game Resident Evil 8 ini. Udah fakta-faktanya banyak. So mungkin sekian aja untuk podcast kali ini ya, udah panjang nih, 46 menit ya. Cocok banget menemani waktu tidur kalian nih, sebelum tidur kalian dengerin ini. Siapa tahu mimpi kalian jadi Ethan kan, atau jadi Chris kan lumayan gitu loh. Asal jangan jadi soldatnya ya, repot nanti. So untuk podcast kali ini, terima kasih bagi kalian nanti yang mau ikutan atau mungkin ada yang komen, silahkan komen aja di bawah komen saya ada mau dibahas, atau mungkin ada komentar, bertanya atau apapun, silahkan komen aja lah. Kita cenderung santai di sini, nggak gimana ya, nggak terlalu serius-serius banget walaupun pembahasannya serius, tapi kalau komen kan gue juga suka bercanda. Nggak gimana ya, nggak serem-serem banget lah. Kita keep humble, nggak menggurui juga, kita straight, kita setara. So terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Goodbye guys.